Pemirsa, Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi ke-8 yang dikunjungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam rangkaian kampanye akbar Partai Nasdem dalam gelaran pemilu 2024. Surya Paloh mengatakan pemilu jangan sampai memicu perpecahan di tengah anak bangsa. Kader dan simpatisan Nasdem harus menjadi perisai terdepan sebagai penjaga persatuan dan kesatuan. Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi ke-8 yang dikunjungi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam rangkaian kampanye akbar Partai Nasdem dalam gelaran pemilu 2024. Di Bumi Sriwijaya, kampanye akbar Partai Nasdem berlangsung di lapangan Benteng Kuto Besak. Puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Nasdem memadati lokasi kampanye. Demi keberlangsungan sehatnya demokrasi dan masa depan bangsa, Surya Paloh mewanti-wanti masyarakat agar jangan lengah mengawasi pemilu dan menggunakan hak pilih saat pencoblosan 14 Februari nanti. Tugas yang mulia yang diamanatkan oleh konstitusi, oleh undang-undang kepada kita, menghadapi dan melaksanakan pemilihan umum yang akan berlangsung insya Allah pada tanggal 14 Februari, yaitu artinya 15 hari mulai dari hari ini. Tugas kita adalah untuk melaksanakan dan ikut serta secara proaktif pada pemilu itu. Maka ketika kita sebagai institusi partai politik, Nasdem sebagai institusi partai politik telah berketetapan hati menentukan calon pemimpin bangsa ini ke depan. Untuk apa? Untuk menghadapi begitu kompleksnya permasalahan kehidupan kebangsaan kita dengan 1000 tantangan yang lebih hebat. Maka kita menetapkan calon presiden kita. Saya ingin tanya, siapa namanya? Siapa namanya? Surya Paloh juga memastikan kekuasaan bukan tujuan utama Partai Nasdem, karena yang lebih penting bagi Partai Nasdem adalah mengawal demokrasi di negeri ini agar sesuai amanat para pendiri bangsa. Bagi Nasdem, kalah dan menang itu urusan nomor 2. Kalah dan menang bagi Nasdem itu urusan nomor 2, saudaraku semuanya. Tapi yang paling terpenting adalah kemampuan kita menjaga berjalannya sistem demokrasi yang kita miliki sebagai satu bangsa. Negara kita memiliki sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Artinya kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat, menentukan pilihan tidak boleh dicampurin, diintervensi, apalagi dihalang-halangin. Itu semata-mata untuk kita bersama-sama melaksanakan demokrasi yang berkeadilan dan beradab. Adalah berbahaya sekali kalau demokrasi yang kita perjuangkan bersama, dan hari ini kita mesti memberikan nafas kehidupan suatu sistem demokrasi yang kita miliki itu, kita sendiri yang merusaknya. Maka kita peringatkan kepada siapapun itu, jangan coba-coba merusak demokrasi yang kita miliki ini. Jangan coba-coba untuk merusak demokrasi yang kita pilih ini. Apalagi kita merusak demokrasi ini bukan atas dasar ketidaktahuan kita, tapi karena kesengajaan kita untuk merusaknya.
akan sebenarnya berlaku hukum baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Berkompetisi dalam pesta demokrasi menurut Surya Paloh jangan sampai memicu perpecahan di tengah anak bangsa. Kader dan simpatisan Nasdem harus menjadi perisai terdepan sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Kalau kita cinta pada bangsa ini, itu artinya jaga persatuan. Itu artinya jaga persatuan. Itulah tugas kita semuanya. Buang pikiran-pikiran kotor yang ada di otak kita ini. Buang pikiran-pikiran sempit untuk merusak demokrasi yang ada di negeri kita ini. Pemilu hanya 1 kali dalam 5 tahun. Tapi persaudaraan kita sesama sebangsa dan setanah air tetap hampir berlanjut terus dan harus berlanjut terus sepanjang hayat di kandung badan. Maka persatuan, sekali lagi saya katakan persatuan kebangsaan kita adalah di atas kepentingan pemilu itu sendiri. Kita mau melaksanakan pemilu ini, pemilu yang damai, bukan pemilu yang menimbulkan rasa cemas, bukan menimbulkan pemilu yang rasa takut, rasa terintimidasi di antara kita satu sama lain. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ditargetkan menjadi lumbung suara Partai Nasdem dan juga Capres Anies Baswedan. Salah satu program yang ditawarkan Partai Nasdem kepada penduduk bumi Sriwijaya adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, yaitu gerakan berkelanjutan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Tadi Ketua Umum mengatakan bahwa kalau ingin maju, lanjutkan gubernur dipimpin oleh Herman Deru, dan ini kemudian bagaimana tanggung jawab Partai Nasdem di sini untuk terus-menerus memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Pada pemilu 2024, Partai Nasdem menargetkan 5 kursi DPR dari Sumatera Selatan, naik dibanding pemilu 2019 lalu. Partai Nasdem meraih 3 kursi DPR dari Sumsel. Besok, gerilya politik Ketua Umum Partai Nasdem berlanjut ke Deli Serdang, Sumatera Utara yang akan menghadirkan calon presiden Anies Baswedan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Glorinata, Suaritiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.